Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Gia Academy. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Nah teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mempelajari prinsip-prinsip dan penerapan kimia hijau yang tujuan akhirnya adalah untuk pelestarian lingkungan. Agar kita bisa mengetahui bahwa semua aktivitas yang kita lakukan sudah menunjukkan kontribusi terhadap penerapan prinsip kimia hijau, maka kita perlu mengidentifikasi senyawa kimia dan reaksi kimia yang berkontribusi maupun yang bertentangan dengan prinsip kimia hijau. Untuk mengidentifikasi senyawa kimia, kita perlu tahu terlebih dahulu materi-materi yang membentuk senyawa. Kira-kira apa saja ya materi pembentuk senyawa dan klasifikasinya? Kita akan mempelajarinya secara lengkap di video kali ini. Jadi di video ini kita akan belajar tentang materi dan klasifikasinya. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi biasa juga disebut sebagai zat. Jadi, suatu objek di sekitar kita adalah materi, misalnya air, udara, kayu, plastik, kaca, dan lainnya. Udara termasuk materi karena mempunyai massa dan menempati ruang, meskipun udara tidak terlihat secara kasat mata. Sebaliknya, cahaya tidak termasuk materi meskipun cahaya terlihat secara kasat mata, karena cahaya tidak mempunyai massa dan tidak menempati ruang. Materi dapat berupa zat tunggal dan campuran. Materi sebagai zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lainnya melalui reaksi fisika maupun kimia. Semua bentuk materi tersusun dari unsur-unsur ini. Hingga kini terdapat 118 unsur yang bisa kita lihat dalam sistem periodik unsur sebagai berikut. Dalam sistem periodik unsur tersebut, ditampilkan simbol-simbol unsur seperti O untuk unsur oksigen, H untuk unsur hidrogen, N untuk nitrogen, C unsur karbon, S untuk sulfur atau belerang. Sebagian besar simbol terdiri atas dua huruf berdasarkan nama unsurnya, seperti Ni untuk nikel, Mg untuk magnesium, atau Ca untuk kalsium. Sebagian simbol yang lain diambil berdasarkan nama latinnya. Misalnya, Fe untuk besi atau ferrum, Au untuk emas atau aurum, Ag untuk perak atau argentum, dan Cu untuk tembaga atau cuprum. Sedangkan senyawa merupakan gabungan dari dua unsur atau lebih yang terbentuk melalui reaksi kimia. Misalnya, air terbentuk dari unsur hidrogen dan oksigen, sehingga rumus kimianya adalah H2O. Contoh senyawa lainnya seperti gula yang terdiri dari unsur penyusun, karbon, oksigen, dan hidrogen. Rumus kimianya adalah C12H22O11. Setiap unsur disusun dari gabungan atom sejenis. Atom merupakan unit terkecil dari suatu zat yang memiliki sifat kimia suatu unsur. Atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Nah, gabungan dari beberapa atom disebut dengan molekul. Molekul dapat kita definisikan sebagai kumpulan beberapa atom sejenis atau berbeda yang dibentuk melalui ikatan kimia. Molekul ada dua macam. Pertama, molekul unsur, yaitu gabungan dari atom sejenis. Contohnya, gas oksigen O2, ozon O3, gas hidrogen H2, gas klorin Cl2, dan gas nitrogen N2. Kedua, molekul senyawa adalah gabungan dari atom yang berbeda jenis. Misalnya, gas karbon dioksida CO2, air H2O, dan glukosa C6H12O6. Suatu atom memiliki sifat dan jumlah massa yang khas satu sama lain. Berdasarkan penemuan partikel penyusun atom, dikenal istilah nomor atom Z dan nomor massa A. Penulisan lambang atom unsur menyertakan nomor atom dan nomor massa sebagai berikut. X adalah lambang unsur, A nomor massa, dan Z adalah nomor atom. Massa atom merupakan massa dari seluruh partikel penyusun atom. Karena sangat kecil, massa elektron dapat diabaikan.
sehingga massa atom dianggap merupakan jumlah massa proton dan neutron saja. Jumlah proton dan neutron selanjutnya disebut sebagai nomor massa dari suatu atom. Kecuali unsur hidrogen, semua atom mempunyai neutron, sehingga secara umum, nomor massa atau A sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron, sama dengan nomor atom ditambah jumlah neutron, atau A sama dengan Z tambah N. Nomor atom atau Z sama dengan jumlah proton sama juga dengan jumlah elektron. Contohnya, unsur litium. Nomor massanya adalah 7, nomor atom sama dengan jumlah proton sama juga dengan jumlah elektron sama dengan 3. Jadi jumlah neutronnya sama dengan nomor massa dikurang nomor atom, sama dengan 7 dikurang 3 sama dengan 4. Nomor atom atau Z pada suatu unsur menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron dalam atom tersebut. Nomor atom ini merupakan ciri khas suatu unsur karena nomor tersebut hanya dimiliki oleh atom yang bersangkutan. Tidak ada dua unsur berbeda yang memiliki nomor atom yang sama. Nomor atom juga dapat menunjukkan jumlah elektron. Elektron inilah yang nantinya paling menentukan sifat suatu unsur. Penulisan nomor atom dibuat agak ke bawah sebelum lambang unsur. Contohnya, atom kalium dengan notasi 19K. Nomor atomnya 19, jumlah proton 19, dan jumlah elektron juga 19. Berdasarkan muatannya, atom dapat dibedakan menjadi atom netral, yaitu atom yang jumlah protonnya sama dengan jumlah elektronnya. Atom bermuatan positif atau kation. Apabila suatu atom netral melepaskan elektronnya, atom tersebut menjadi bermuatan positif. Hal ini karena jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Atom bermuatan negatif atau anion. Ketika atom netral menangkap elektron, atom tersebut akan bermuatan negatif. Hal ini karena jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Perubahan muatan ini hanya terjadi pada elektron yang berada pada kulit atom, sedangkan jumlah proton dan neutron selalu tetap, karena inti atom tidak berubah. Contohnya, atom kalium mempunyai nomor atom 19 dan nomor massa 39, dengan notasi 3919K. Ini berarti atom kalium terdiri atas 19 elektron dan 20 neutron. Apabila atom K melepaskan satu elektron, atom K menjadi ion K+. Artinya, ion K+ terdiri dari 19 proton, 18 elektron, dan 20 neutron. Selanjutnya, nomor massa atau A menunjukkan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Oleh karena jumlah proton sama dengan nomor atom, nomor massa juga merupakan jumlah nomor atom ditambah neutron. Semakin banyak proton dan neutron yang dimiliki sebuah atom, semakin besar nomor massanya. Nomor massa ditulis di sebelah kiri atas sebelum lambang unsur. Contohnya, atom natrium dengan notasi 23Na. Nomor massanya 23. Artinya, jumlah proton ditambah neutron sama dengan 23. Berikutnya, atom oksigen dengan notasi 16O. Nomor massanya sama dengan 16. Artinya, jumlah proton ditambah neutron sama dengan 16. Pengelompokan materi berikutnya adalah campuran. Campuran merupakan suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran terbentuk dari beberapa zat yang berbeda dan dapat diuraikan melalui proses fisika. Pada campuran, perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Contoh campuran dalam kehidupan sehari-hari adalah udara, air tanah, minyak, pasir, asap, sirup, dan lainnya. Campuran dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, campuran homogen, merupakan campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Larutan tersusun atas pelarut dan zat terlarut. Pada larutan, partikel zat terlarut tidak dapat terlihat, sehingga tidak dapat dibedakan antara zat terlarut dengan pelarutnya. Larutan juga bersifat jernih dan tidak mengendap,
kecuali jika terjadi penurunan atau peningkatan suhu. Larutan dapat berupa larutan zat padat dalam zat cair seperti air garam, air teh, air gula, dan lain-lain. Larutan zat padat dalam zat padat misalnya campuran logam tembaga dan seng yang menghasilkan kuningan. Kedua, campuran heterogen adalah campuran yang terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lain secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Campuran heterogen dapat dibedakan menjadi suspensi, adalah campuran zat padat dalam zat cair atau gas, tetapi zat padat tidak larut. Contohnya, campuran pasir dengan air. Koloid adalah campuran antara dua atau lebih zat di mana zat penyusunnya tersebar dalam zat lainnya. Contohnya, awan, keju, susu, tinta, santan, dan margarin. Jadi, beginilah perbedaan bentuk antara larutan, koloid, dan suspensi. Nah, sampai di sini teman-teman bisa memahaminya ya. Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, diberikan beberapa materi atau benda, kita diminta menentukan jenis benda yang ada pada soal, apakah termasuk unsur, senyawa, atau campuran. Kita bisa menentukan kelompok benda tersebut dari komposisi atau materi penyusunnya. Pertama, garam. Garam terbentuk dari reaksi kimia sehingga membentuk rumus kimia NaCl. Jadi, garam termasuk ke dalam senyawa. Berikutnya, cuka. Cuka merupakan salah satu senyawa organik yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus kimia CH3COOH. Jadi, cuka juga merupakan senyawa. Selanjutnya, coklat. Coklat merupakan hasil campuran dari beberapa zat yang komposisinya seragam dan tidak bisa dipisahkan, sehingga coklat termasuk campuran homogen. Aluminium foil terbuat dari logam aluminium atau Al. Aluminium terdapat dalam tabel periode unsur, maka aluminium foil adalah salah satu dari kelompok unsur. Tembaga, yang lambangnya Cu juga merupakan unsur, terdapat dalam tabel periodik unsur. Berikutnya, soda kue merupakan senyawa kimia basa dengan rumus kimia NaHCO3. Jadi, soda kue adalah senyawa. Susu merupakan gabungan materi yang terdiri dari air, lemak, dan protein. Dalam susu, partikel air, lemak, dan protein memiliki level kepolaran yang berbeda, sehingga setiap zat tadi tidak bisa bercampur dengan sempurna. Jadi, susu merupakan campuran heterogen koloid. Selanjutnya, air kopi. Serbuk kopi sebagai zat padat tidak larut dalam air dan bisa disaring. Artinya, air kopi merupakan campuran heterogen suspensi. Aspirin atau asam salisilat merupakan obat pengurang rasa sakit dan termasuk senyawa organik dengan rumus kimia C9H8O4. Jadi, aspirin tergolong senyawa. Terakhir, air minyak. Kita tahu air dan minyak tidak dapat bersatu. Dengan kata lain, minyak akan mengendap jika bercampur dengan air. Jadi, air minyak merupakan campuran heterogen suspensi. Soal kedua. Soal ini meminta kita menentukan nomor massa, nomor atom, jumlah proton, elektron, dan neutron dari suatu atom. Sebelumnya, kita sudah belajar bahwa sebelah kiri atas atom menunjukkan nomor massa dan kiri bawah menunjukkan nomor atom. Pertama, atom Be atau berilium dengan notasi 94Be. Maka, dari notasi ini kita bisa langsung menentukan nomor atom adalah 4 dan nomor massanya 9. Nomor atom juga menunjukkan jumlah proton dan elektron, sehingga jumlah proton adalah 4 dan elektron juga 4. Sedangkan neutron bisa kita cari dengan mengurangi nomor massa dengan nomor atom. 9 kurang 4 sama dengan 5. Kedua, atom sulfur 2-. Nomor massanya 32 dan nomor atom 16. Nomor atom juga menunjukkan jumlah proton yaitu 16. Sedangkan untuk elektron,
kelebihan jumlah sebanyak 2 elektron sesuai dengan tanda atom anion 2-, sehingga jumlah elektronnya adalah 18. Dan neutronnya sesuai dengan rumus nomor massa dikurangi nomor atom, 32 dikurang 16 sama dengan 16. Berikutnya, atom bromin yang nomor atom dan nomor massanya dikosongkan, sedangkan jumlah protonnya diketahui 35. Maka ini juga menunjukkan nomor atom dan jumlah elektronnya, yaitu 35. Karena jumlah neutronnya juga diketahui sebanyak 45, maka nomor massanya adalah 35 ditambah 45 sama dengan 80. Terakhir, atom kation barium 2+, diketahui nomor massanya 137 dan jumlah elektronnya 54. Karena ada tanda 2+, artinya atom ini telah kekurangan 2 elektron, sehingga nomor atomnya adalah 54 tambah 2 sama dengan 56. Maka jumlah protonnya juga 56. Dan neutronnya adalah nomor massa dikurangi nomor atom, 137 dikurang 56 sama dengan 81. Nah, teman-teman, dari pembahasan kita ini, kita bisa menyimpulkan perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran sebagai berikut. Unsur merupakan zat tunggal. Senyawa juga zat tunggal, sedangkan campuran terdiri dari campuran beberapa zat. Unsur tidak dapat diuraikan, senyawa dapat diuraikan, campuran juga dapat diuraikan. Unsur terdiri atas satu jenis atom. Senyawa tersusun atas 2 jenis atom atau lebih. Campuran juga tersusun atas 2 jenis atom atau lebih. Senyawa perbandingan massa zat penyusunnya tetap, sedangkan campuran perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Contoh dari unsur antara lain hidrogen, karbon, magnesium, natrium, dan kalium. Contoh dari senyawa NaCl, H2O, CH3COOH. Sedangkan contoh campuran misalnya larutan gula, susu, air kopi. Dan perbedaan antara larutan yang merupakan campuran homogen, koloid dan suspensi yang merupakan campuran heterogen sebagai berikut. Larutan, zat-zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Koloid secara kasat mata tidak dapat dibedakan, namun jika diamati dengan mikroskop ultra dapat dibedakan. Sedangkan suspensi, zat penyusunnya dapat dibedakan. Zat pada larutan tidak dapat disaring, zat pada koloid juga tidak dapat disaring kecuali dengan penyaringan ultra, sedangkan zat pada suspensi dapat disaring. Penampilan larutan jernih, sedangkan koloid terdapat endapan sehingga tampilannya keruh jernih, dan tampilan suspensi keruh. Contoh larutan adalah larutan gula, koloid misalnya santan, susu, sedangkan suspensi seperti air kopi. Semoga materi ini bisa membantu belajar teman-teman ya. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang materi dan klasifikasinya. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa!